من أنا من أنا من أنا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام خصوصا إلى سيدنا مهاجر الله أحمد بن عزاء وسيدنا فقيه المقدم محمد علي بعلوي الشيخ عبد القادر جيلاني محمد بن عبد الكريم القادري الحسني السمني المدني محمد أنصار بن عبد الله كلام فين البنجري محمد كشف الأنوار بن حجي إسماعيل البنجري محمد سرواني أفضل بغير الشيخ نصارني عريب الشيخ محمد سلمان مريا الشيخ محمد سلمان جليل خصوصا إلى الشيخ محمد زين بن عبد الغني وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بأن الله تغشهم بالرحمة والمغفرة التوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة وإلى حضرة النبي وأهل النبي وسل النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أسرى لنبي المصطفى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين إمام المتقين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراط مستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم فهو أصدق القائلين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن ذكر أوليائي تنزيل الرحمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita kembali mengucapkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini di tempat ini alhamdulillah kita masih diberikan suatu nikmat yang besar di antara nikmat-nikmat yang lainnya. Di antara nikmat yang besar itu ialah nikmat keimanan. Di antara nikmat yang besar itu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat pilihan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang pertama nikmat yang sangat besar itu ialah keimanan. Yang kedua kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat pilihan. Sehingga umat pilihan itu ialah kita diberikan Allah agama Islam. Ini salah satu nikmat yang besar di antara nikmat yang lain-lain. Yang pertama ialah nikmat iman. Kenapa kita diberikan Allah nikmat iman? At-tasdiqu bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang ajaib, langka dan terjadi itu hanya satu kali dalam perjalanan dunia. Dan peristiwa tersebut pun kita sabaratan ini tidak menyaksikannya. Ada ahli gayam yang melihat Rasulullah Isra dan Mi'raj? Tidak pernah, dan terjadinya itu 21 abad yang telah silam. Kenapa kita peringati? Karena keimanan. Kenapa kita peringati? Berbuang waktu kita mau hadir di sini 5 maghrib kumpul di sini walaupun sebelum sembahyang isya. Tahu ini harus isya lagi. Keimanan.
Sebab peristiwa Isra dan Mi'raj itu memerlukan keimanan. Kalau tidak keimanan yang berbicara hanya akal pikiran pasti mendustakan sama subhanahu wa ta'ala. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Ciri orang beriman itu mereka percaya kepada nama gaib. Kita tidak menyaksikan secara langsung peristiwa Isra dan Mi'raj. Kayak apa prosesnya, kayak apa perjalanannya. Hanya kita mendengar dari wa imma dan sampai saat ini kayak apa perjalanan Isra dan Mi'raj itu hanya dari kabar. Ya kalau hanya kabar dari berapa? Nabi dibedah hanya kabar. Nabi naik burak hanya kabar. Nabi melihat surga dan neraka hanya kabar. Cuma kita yakin dan percaya inilah salah satu keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Satu, at-tasdiqu bil qalbi. Yang kedua, wa iqrarun bil lisan. Yang pertama dari keimanan, yakin terjadi itu peristiwa Isra dan Mi'raj, walaupun kita tidak menyaksikannya, yakin hati kita itu bahwa peristiwa itu betul terjadi. Yang pertama dalilnya, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya lailan pada suatu malam, bukan naharan siang ada. Jadi kalau orang yang Isra berjalan, Mi'raj naik. Jadi malam itu Nabi diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu Mi'rajnya dalam perjalanan, dan terjadi perjalanan tersebut malam hari bukan siang hari. Jadi kalau ada orang membaca tengah malam itu Mi'raj jalannya. Nah kalau orang baca bentuk Isra jalannya. Jalan Isra dan Mi'raj. Dalil yang kuat Al-Quran. Nah, salah satu keimanan kita yang pertama, percaya kepada Allah. Allah tidak bisa kita lihat, Allah tidak bisa kita saksikan, tetapi Allah bisa kita rasakan, dan Allah kita bisa lihat yang digaui oleh Allah. Keimanan. Setelah Allah mengimankan Adam, yang pertama percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada Rasulullah. Artinya yang kedua kita percaya bahwa Rasulullah itu betul adanya dijalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Jadi untung baik kita nih. Untungnya kenapa? Walaupun kita tidak berjumpa dengan Rasulullah, walaupun kita tidak melihat Rasulullah, walaupun kita tidak menyaksikan secara langsung perjalanan Isra dan Mi'raj itu, yang pertama kita yakin Rasulullah betul dijalankan oleh Allah. Ini keimanan termasuk rukun iman. Setelah percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, yang ketiga percaya kepada kitab Allah. Kita kalau beriman dah. Lalu kita percaya, kenapa? Dalil yang kuat dalam Al-Quran. Dalil yang kuat dalam Al-Quran gimana dalilnya? Tadi ulun baca, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya lailan pada suatu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Satu sudah iman. Yang kedua, wa iqrarun bil lisan. Iman ini. Yang kedua diikrarkan dengan ucapan. Lihat orang yang beriman itu. Nih kita hadir di sini. Yang kita baca apa? Salawat. Yang kita baca salawat. Ya Rabbi salli ala Muhammad asyrafi badrin fil kauni asyraf. Kan memuji kepada Rasulullah. Ini kalimat thayyibah. Salah satu orang beriman itu wa iqrarun bil lisan, di ucapannya pasti ucapan kalimatun thayyibah. Di antaranya tadi sebelum kita baca maulid pasti gini loh. Astaghfirullahal azim li wa li walidayya. Ya ada minta ampun dua Tuhan dan mintakan ampun kedua orang tua kita. Itu wa iqrarun bil lisan. Yang ketiga wa amalun bil arkan. Orang yang beriman itu percaya kepada yang gaib, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada kitab-kitab Allah,
Yang ketiga wa iqrar yang wa amalun bil arkan, diamalkannya dengan perbuatan. Nih pian dari rumah datang ke sini, ngumpul di sini, berjalan ke sini, ini ciri orang beriman. Ciri orang beriman mau silaturahmi, duduk di sini, apa? Duduk di sini. Duduk di sini, apa? Duduk di sini, guring kada guring, ngantuk kada ngantuk. Ya kalau apa yang diharap di sini? Mengharap keridaan Allah, mengharap syafaatnya Rasulullah. Nah ini Pak, jadi orang yang beriman itu mulai rumah dia berjalan sini, ringan hatinya, diberikan Allah petunjuk bahwa di tempat ini diberikan kebaikan oleh Allah. Di tempat ini diceritakan biografi seorang nabi. Di tempat ini diceritakan biografi seorang wali. Nanti kita ceritakan sedikit banyak anak daripada guru kita Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Mau datang ke sini. Indah zikri auliya tanzilur rahmah. Apabila dibacakan hikayat selamat seorang wali, maka Allah turunkan rahmat bagi orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarnya. Apalagi Rasulullah yang kita ceritakan, ya ada. Mana hebatnya wali Rasulullah? Ya, mana hebatnya wali Rasulullah? Hebat Rasulullah, jangan ada Rasulullah, ada dakwah. Hanya memperingati menceritakan wali turun rahmat, apalagi Rasulullah nanti peringati. Inda zikri auliya tanzilur rahmah. Apabila dibacakan hikayat selamat seorang wali, ini hanya wali Pak, hanya wali baru nabi, maka Allah turunkan beberapa rahmat orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Amin. Amin ya rabbal. Mudahan kita semua ini diberikan Allah rahmat, diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah. Mudahan hati kita berbuat kebaikan, keinginan berbuat kebaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Isra dan Mi'raj terjadi hanya satu kali dalam perjalanan dunia. Hanya sekali juga, hanya sekali ya. Kalau dua kali tidak sekali itu pangkat jadi. Ini membuktikan kekuasaan Allah, membuktikan kebesaran Allah. Di mana? Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ini kalimatnya tuh. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Seakan-akan Allah itu bersombong diri. Memang wajar Allah sombong. Ya Allah, wajar Allah sombong sebab kekuasaan Allah. Allah jadikan langit, Allah jadikan bumi, Allah jadikan seluruh alam jagat ini. Alladzi khalaqas samawati wal ard. Ya Allah, seluruh alam ini dijadikan oleh Allah. Nah, wajar Allah bersombong, seakan-akan Allah bersombong dengan hambanya. Jibril, Mikail, Israfil saksiakan malam ini nah. Jibril, Mikail, Israfil saksiakan malam ini nah, bahwa aku hendak memperlihatkan kebesaranku, aku hendak melihatkan keistimewaanku, aku hendak melihatkan kemuliaanku kepada seorang hambaku yang betul-betul aku akui sebagai hamba. Siapa? Nabi Muhammad. Hebat kalau Rasulullah ini hebat tidak? Kenapa hebatnya? Dia akui hamba. Allah ngakui hamba. Namun kita ngaku hamba murah. Ya kalau aku hamba Allah itu murah, ada bernilai. Seorang hendak pada amal ibadah kita mana? Ya kalau aku hamba Tuhan, aku hamba Allah, aku cinta pada Rasul, itu murah. Ada bernilai. Nah hibah maksiatnya, hibah dosa ini ngaku hamba Allah belum. Tapi kalau Allah sudah ngaku ini betul-betul hambaku, dikakui Allah Muhammad itu, dikakui Allah Nabi Muhammad itu. Bi'abdihi kalimatnya ya Allah, bi'abdihi, diakui Rasulullah itu sebagai umatnya, satu-satunya manusia, satu-satunya makhluk yang Allah langsung berkata dan langsung Allah berfirman, disaksikan oleh makhluk yang bernama malaikat. Hai malaikatku, hai Jibril, Mikail, Israfil, turun kau ke persada bumi, cari itu kekasihku Muhammad. Ini Pak hebatnya. Jangan turun ke kali besar, cari itu si makhluk. Ini hebat lagi. Iya Allah, ini Muhammad itu dicari. Jibril, Mikail, turun kau ke persada bumi. Jibril, Mikail, turun kau ke Masjidil Haram. Ambil itu kekasihku yang bernama Muhammad. Itu kekasihku, itu hambaku, itu kekasihku. Ini Pak luar biasa. Hanya satu manusia yaitu yang Allah memberikan total seperti itu. Lain tidak. Nabi Adam tidak, Nabi Nuh tidak, Nabi Idris tidak, Nabi Musa tidak. Untung kita bisa nabi, ya ada. Untung kita hidup di akhir zaman dan untung kita punya Nabi Muhammad, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa. Ya Allah ya Rabb,
Rela tetal ulun dicabut sebagai nabi dan rasul. Ini hebatnya nih. Ya Allah ya Rabb, setelah melihat keistimewaannya umat Rasulullah, ya Allah ya Rabb, bermunajat Nabiullah Isa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, rela ulun ini dicabut tetal ulun sebagai gelar ulun sebagai nabi dan rasul, rela pian cabut asal ulun diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad. Ini Pak keuntungan kita Pak. Kita nih Pak kada pakai brosur, kada pakai pendaftaran, langsung jadi umatnya Rasulullah. Nabiullah Musa jadi nabi, jadi rasul, punya mukjizat yang besar. Rela dicopot jabatan sebagai nabi dan rasul asal masuk umatnya Rasulullah. Untung pada kita nih baik syukur benar pian Tuhan handil gayam ini nah. Aku kali besar. Untung baik. Untung benar kita nih diakui sebagai tapi pang diakuinya kayak apa? Kuntum khaira ummatin akhrijat ta'muruna bil ma'ruf. Termasuk si ma'rufnya ada. Kuntum khaira ummatin akhrijat. Sungguh ku jadikan itu, ku keluarkan engkau sebaik-baik umat. Hebat baik. Kuntum khaira ummatin. Hai manusia, ku jadikan kamu dan ku keluarkan kamu sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin akhrijat. Tapi kabar kayak apa nama baiknya itu umat itu? Ta'muruna bil ma'ruf, mereka mengajak kepada kebaikan. Nah ini baik, kita ajak orang kebaikan, kita bawa orang beribadah, kita bawa orang supaya jangan menggawe maksiat. Ini sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin akhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kau dijadikan sebaik-baik umat, kau dikeluarkan sebaik-baik umat, tapi dengan catatan ta'muruna bil ma'ruf, ajak mereka untuk berbuat kebaikan. Jangan seorang mengeluarkan kepala pemdas. Ini. Jangan seorang mengeluarkan berbuat maksiat. Ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jangan diulakan bagaimana kada bagus. Jangan diulangkan berbuat maksiat. Ini sebaik-baik umat. Alhamdulillah. Jadi kita di sini maulidan, di sini yasinan, di sini urunan, di sini mau dudukan. Habis ini kita makanan. Untung ada. Untung ada makanan. Iya ada. Yuk mana? Berbuang waktu sebentar, menghadiri sebentar. Duduk sebentar, mengaji tidak, membaca sholawat tidak, duduk, mendatang guringnya langsung, jangan mengenai, bukan bersorong makanan kita aja. Iya kalau padahal ada empat hanya mendengar. Ini untungnya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam itu alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Seakan-akan Allah, hei Jibril, kau bawa itu kekasihku. Malam ini dia akan aku perjalankan. Malam ini dia akan melihat kebesaranku. Seakan-akan begitu Allah berkata kepada para malaikat. Bawahi kekasihku itu, bawa. Kamu hendak supaya dia, kenapa? Kalau dia melihat kebesaranku, melihat keagunganku, terjadilah tahap yang kedua. Basyiran wa nazira. Nanti dia akan menghabarkan kepada umatnya, hai umatku, hai umatku yang mengakui aku sebagai nabinya, agama Islam sebagai agamanya. Hai, kalau kamu berbuat kebaikan ini, surga akan menunggumu. Basirah. Tapi sebaliknya, kamu aku umatku, agama Islam sebagai agama, tapi kamu berbuat maksiat, ini neraka nanti kau akan dipendam. Ampihan tiga setengah jam. Ya Pak, setengah jam dulu sih ini. Serang ya deh. Kemudian langsung 5 maghrib ke sini, ulangnya jam di tang majlis di langsung tadi. Dia nama majlis di padang luas, di majlis sana yang luas. Itu di sini acaranya 5 maghrib di sini studio. Kamu lebih saya ngantukan aja nih. 5 maghrib ngantukan aja juga. Maka lama 5 maghribnya acara lah makanan sembahyang Bandung kira-kira mantap kita rumahan. Kekuatan iman aja lagi nih. Ya Allah, contohnya aja kita tak. Bila antara maghrib dan isya makanan dulu. Nah, balahai-lahai ini seperti TV nah. Mana tapa Allah. Selamat tuh jangan sembahyang. Anda lebih bisa dengan 5 maghrib, 5 maghrib sembahyang pulang bisa. Tapi waktu sampai panjang.
Waktu Isya terpanjang sampai jam 12, sampai subuh, hampir yang sampai imsak. Jadi kan Bapak, yang penting datang ke sini untuk datang di sini ila silaturahmi, membesarkan Rasulullah, ialah beli ke rumah biar guling setengah dulu, karena hanya sembahyang Isya. Sebab apa puncak daripada Isra dan Mi'raj itu tidak lain dan tidak bukan ialah Isra dan melaksanakan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Jibril Mikail, turun kau ke persada bumi, bawa kekasihku yang bernama Muhammad. Turun Sayyidina Jibril Mikail, turun malam itu pada tanggal 27 Rajab. Turun Sayyidina Jibril. Kebetulan waktu itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkawan ditemani oleh 2 orang sahabat. Yang pertama Sayyidina Ja'far, yang kedua Sayyidina Hamzah. Ja'far sepupu Hamzah mana? Sayyidina Hamzah. Yang selama ini tempat Rasulullah curhat kepada Sayyidina Hamzah, Marina ganti abah. Kenapa? Rasulullah belum lahir ke dunia, Abdullah sudah meninggal dunia. Tinggal lagi Marina 4, 2 Abu Thalib dan Sayyidina Hamzah. Yang kedua Sayyidina Ja'far, tempat beliau mencurahkan juga perasaan hati yang selama ini gundah gulana. Sebab pada tahun itu Rasulullah berduka cita dalam tarikh Khulafaur Rasyidin, dalam tarikh Nurul Yakin, dalam tarikh Muhammadur Rasulullah itu diceritakan kenapa Rasulullah bersedih, kenapa tahun itu dinamakan Amul Huzni. Sebab pada tahun tersebut orang yang selama ini membela Rasulullah, orang yang selama ini mendanai Rasulullah, orang yang selama ini mencurahkan kasih sayang, orang yang selama ini kaya raya, Siti Khadijah, janda kaya raya, ketika kawin dengan Nabi, seluruh harta dan kekayaan Siti Khadijah diserahkan kepada Nabi. Sampai miskin Rasulullah, Siti Khadijah sampai habis. Sampai suatu ketika kan gini ceritanya, sampai Rasulullah itu ketika Siti Khadijah dari Rasulullah sebentar keluar. Ya Siti Khadijah, aku bentar keluar, nanti sebelum aku datang nanti aku akan pesan kepada Siti Fatimah agar mengganti aku menemani ikam di rumah. Ini kedudukan di Siti Khadijah. Keluar Rasulullah datang ke rumah Siti Fatimah. Datang ke rumah Siti Fatimah. Ya Fatimah, ya Ummul ya Fatimah, ya Ummul Fatimah, abah hendak keluar sebentar. Mama ikam salongan di rumah. Mama ikam dalam keadaan sakit, mama ikam dalam keadaan garing. Karena kuitan yang menyuruh datang Siti Fatimah. Dilihat oleh Siti Fatimah, ibunda Siti Khadijah sedang berbaring sakit. Ya Umi, abah tadi bapak keluar. Abah tadi bapak keluar. Ya Fatimah, abahmu adalah milik umat. Abahmu adalah untuk berdakwah, membawa umat untuk berbuat kebaikan. Ditinggalkan pian tadi pesannya ulun Fatimah, pian ikam ke rumah, datangi mama ikam, kasihan mama ikam garing. Sebelum baginda Rasul pian keluar, sebelum baginda Rasul ini keluar pada rumah Siti Khadijah ini, sakitnya luar biasa, tetapi rona wajah sidin seakan-akan tidak sakit, gembira. Kenapa? Supaya sakit ini jangan sakit hati keluar pada rumah. Sama aku tinggalkan biniku mesti mampus. Ada yang uyuh hendak keluar, biar kalau lagi hendak uyuh nabi iman hendak bawa benar. Ada Siti Khadijah ada. Tegar Siti Khadijah pada sakitnya luar biasa ini ketika hendak sakaratul maut. Kesakannya malam tuntungnya minum dulu lah. Ini supaya tahu kedudukan bini laki nih. Jadi ini jenisnya campur sari boleh. Campur sari nih, campur sari ada menangkap Siti Khadijah juga di sini. Isra Mi'raj guru adik lo kan. Ini membuktikan bahwa Siti Khadijah itu setia dari hidup sampai hendak mati setianya kepada Rasulullah. Ulun lihat dia ini kata Siti Fatimah ada garing. Ulun lihat dia ini kada payah, apa kata Siti Khadijah Fatimah? Aku tidak membuat hati bapamu gusar. Aku tidak mau membuat hati bapamu sedih, melihat aku berduka, aku sakit kedahakan aku. Sebab tantangan bagiku kalau abah ikam sampai sakit hati kayak apa aku menderitanya. Aku udah hendak walaupun aku sakit secara zahiriahnya, aku udah tapi baik walaupun aku sakit secara batiniahnya aku berusaha semaksimal mungkin. Mukaku ini seakan-akan tidak pernah sakit. Lihat oleh baginda Rasul. Biniku pada sakit kamu ya. Padahal sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa.
Datang Siti Fatimah ke rumah. Bebangun Siti Khadijah. Dipamah oleh Siti Fatimah, Nabi sandar di tangan karena sakit. Bila laki datang, Siti Fatimah disuruh berjauh. Bila laki datang, kenapa? Misalkan akan pada sakit. Fatimah. Nanti kalau bapak mau mengetuk itu pintu, ikam berjauh pada aku, bertandar pada aku. Lagi kaki belum letakkan disandar karena sakit. Tak baik diketuk pintu oleh baginda Rasul. Assalamualaikum, assalamualaikum. Fatimah, waalaikumsalam. Tuh bapak ikam datang, ikam bergeser sedikit. Biar aja aku duduk. Duduk tegak, seakan-akan kali diri. Nah ini Siti Khadijah tuh begini, nyatakan. Nah ya makanya wajar Ummul Mukminin, wajar Siti Khadijah itu ketika sakit datang Sayyidina Jibril kirim salam dari Allah. Ya Rasulullah, tuh Allah kirim salam kepada istrimu yang setia itu. Nah, ketika istrimu yang setia itu jangan sedih, jangan berduka. Ketika dia mau berlepas, ketika kamu berpisah denganmu jangan sedih. Sebab apa? Sudah disediakan oleh Allah surga. Makhluk gaib di surga terbuat daripada mutiara. Sudah dikirim salam oleh Rasulullah. Ayo, hebatnya Siti Khadijah. Garing. Datang Sayyidina Jibril pada Rasulullah Muhammad berkata Siti Khadijah, ikam jangan bersedih, jangan berduka. Siti Khadijah terpisah dengan Muhammad sebab surga sudah menunggu ikam. Makhluknya sudah dibuat dalam surga daripada mutiara. Anak itu, mau untungnya kita mau bisi bini anak ini nah, ya ada berpikir apa bini lagi nih. Ini maka bini kayak apa laki anak orang langsung bayi datang apa? Kayak apa? Ya Allah. Ketika datang baginda Rasul, baginda Siti Fatimah, tegal Siti Khadijah ini pada sakitnya luar biasa. Dilihat oleh Rasulullah, sehat bang bini kau. Gembira ada. Coba baca kata Rasulullah. Abahnya, tukarakan kalame. Iya ada. Pada sakitnya luar biasa. Melihat istri duduk, melihat istri pina bercahaya, muka keluar pulang Rasulullah pamit. Bayar beberapa langkah Rasulullah berjalan membarat Siti Fatimah. Mama sakaratul maut, boleh Rasulullah. Mendengar padahal dilihat tadi sudah ya segar. Boleh dulu sebentar, boleh udah. Lihat di mama sakaratul maut. Allahu Akbar. Sakaratul maut hanya Rasulullah namanya daripada hebatnya istimewanya Siti Khadijah. Sebelum Siti Khadijah menembuskan nafas yang terakhir, pesan kepada Siti Fatimah. Kalau ruhku ini sudah keluar daripada jasadku, dicabut ruhku ini dan sudah aku terhantar di pagaring di kasur ini, aku sudah menjadi mayat. Tolong Siti Fatimah sampaikan kepada Abah Hikam. Tolong Siti Fatimah sampaikan kepada Abah Hikam bahwa aku minta surban yang dipakai ketika menerima wahyu pertama di Gua Hira. Itu aja tolong Siti Fatimah sampaikan dua Abah Hikam. Itu surban yang ketika Abah Hikam menerima wahyu yang pertama dalam Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu tolong nanti kalau Abah Hikam memberikan surban itu, tolong bungkusakan di jasadku ini. Ayo ada muluk-muluk, sugih benar mau Siti Khadijah. Sampai hendak berucap minta surban aja lagi hidup kan hakul Rasulullah. Kenapa? Menjaga perasaan laki supaya jangan sakit hati. Mun bini sorong jangan mati lagi macam-macam ketuparan deh. Ya kalau nah kada sesuai gawean laki minta muluk-muluk. Ya kalau pendapatan sedikit minta banyak. Iya nangsa terus laki itu lah. Mana kali dikan, mana nak sekolah, mana minta. Aduh hai. Maka juga sering menyampaikan kita nih segala-galanya kalah dua bini. Ya Allah, baju kita nih paling larang, paling barang nih. Gitu. 400 sepakai semua mau kopiah baju surban sampai nengin tapi ini paling banyak 1,5 juta itu termasuk cawat di dalam tok. Ini kopiah ini antara minggu seorang dan aja kalau para kayu orang 60.000 seorang benar beliau 3 bisi 35.000. Coba bini kita jilbabnya tahun 200. Ya Allah, jilbab wajahnya. Wah ini memang jilbab Salafi. Dari merek Sari sampai Ansari ada. Ya Allah, jilbabnya Pak hanya tahun 200. Ada dua jilbab nang sedikit.
Nang halus itu tuh jika Al-Quran. Jilbab sudah 150. Bajunya pulang mainnya, jubahnya paling murah, tahu lah ini paling murah. Nang dipakai oleh bini kita itu paling murah 350. Ya Allah, itu kan mengeri dibilah. Paling murah dua hanya. Nang ketiga 2 toko Gunung Karamanya. Abang disabat utang kan ya cuma gue mau bicara mah utang disabat kayak apa? Jadi kita bakia saja ke lain 2 Gunung Karamayan. Yo, tuh paling murah 50.000. Ada yang harga 35 yang tak keluar sebelah tuh. Iya kan? 150 baju 3,5 502 tambah 2 tukuk Karamayan 2 gunung Karamayan 2 gunung Kayangan udah jangan kenyaman sedikit 250.000 Salawi sebelah 250 bilangnya tak kalau sabar ya 35 harganya tuh coba-coba ngisi tuh 550 hanya 2 aja 3 belum lagi aksesorisnya kenapa yang nonton beginian simbol di dahi dipasang di sini dipasang di bawah dagu dipasang di 3 talinya seluting di sini pacangan ini pada agak nih dilihat nangkanya padahal sugih yang sugih kada tuh lidah nyernya di dahi dipasang di sini dipasang di sini 4 putih aksesorisnya 7 orang ada sugih 1 orang gila. Iya kalau ini kita 3-4 sandalnya slopnya pulang slopnya Advel paling murah 550 tambah aksesoris sabutingnya 15.000 kali 4 60.000 tambah slopnya 150 berapa sudah bijak parat 700. Ini kan kalian bersyukur aja lagi bisi laki bisi bini laki ini laki kalian bersyukur aja lagi padahal laki penampilan laki pasang lukahan lihat laki balawasan nih bila kalian gembiranya pakaian bapak orang partai aja di baju pakai baju partai Golkar P3 PDI kan sampai Senin Jumat partai P3 PDI itu seorang lah harap coba pikir akan naik nang kedua yang hebatnya beginian ini paling mudah dia mencapai surga itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun alladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Ya Allah, paling mudah begini untuk masuk surga, paling mudah jadi masuk neraka. Coba hadis Rasul. Idza sallatil mar'ati khamsaha ya wa samat sahwaha wa farwa wa hafizat farjaha wa aqa'at jawjaha qila laha udkhilal jannata min abwabil jannati sittin. Nah ini apabila seorang perempuan ini sudah syukur bisi laki bakalah terus laki mengeluarkan baju. Nah kedua syukurnya apabila seorang perempuan idza salatil mar'ati khamsaha apabila seorang perempuan melaksanakan salat 5 waktu menjaga dia salat 5 waktu wasamat sahraha dan puasa ia di bulan Ramadan wa hafizat farjaha dan menjaga mahkota yang ada pada dirinya mahkota dirinya dia jaga harga dirinya dia jaga kehormatan sang suaminya dia jaga wa ta'at jawjaha dan taat kepada sang suaminya dikatakan oleh para malaikat penjaga surga qila laha hai perempuan
Udkhilal jannata min abwabil jannati sittin. Hai perempuan yang ikam kau menggawe 4 ini, salat, puasa, menjaga paratmu, menjaga kehormatanmu, menjaga mahkotamu, menjaga harga diri sang suamimu dan taat kepada sang suami. Kilalaha udkhilal jannata min abwabil jannati sittin. Silahkan hai babi dan ikam masuk ke surga. Silahkan mau pintu mana pilih ikam. Antum benar kalau coba surah. Coba kita latihan nih. Berat Pak. Dalilnya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Ahlikum itu siapa? Lalaki itu binin ke hitopnya. Ahlikum itu lalaki itu binin ke hitopnya. Kita apa lelaki yang rumah tangga punya keluarga kepala rumah tangga kita lelaki yang kenapa? Kita berat masuk surga sebab tanggung jawab banyak. Dari saurangan umur 15 akil balik sudah bertanggung jawab loh. Kenapa? Sebab akil balik itulah sudah penentuan apabila dia melaksanakan kebaikan dapat pahala. Apabila dia meninggal membuat kejahatan dapat dosa akil balik. Ya kan? Akil balik sudah. Lain guru, guru pulang sampai sehari panggil kalau kawan. Guru setelah dilahirkan di Tunggul Irang, ya Allah, malam Arba tanggal 27 Muharram, ya Allah, itulah. Lahir di Tunggul Irang di tempat sepupu Abah Sidin namanya Haji Abdullah yang bagana di Tunggul Irang. Sebab waktu itu Sidin bagana di Karaton dan waktu itu Sidin lahir itu 1943. Belum kemerdekaan, masa Nepon, masa Belanda, masa Jepang. Kada aman di Karaton. Lalu Abah Sidin, Mamarina Sidin, ini Sidin yang bernama Salviah, mengajak Minanto, mengajak anak yo kita ke Tunggul Irang, ke sepupu yang bernama Haji Abdullah. Nah, kayak guru bilang kayak ini kisahnya gini. Nama Najuna iya. Tadi Siti Hadijah, Isra Mi'raj guru pulang 3. Ya kami episode ini sejam leh pamannya leh. Kayak apa nih? Isra Mi'raj sejam pembahasannya. Manaqib Siti Hadijah sejam pembahasannya. Guru sejam, kayak nggak sanggup pada yang namanya kan 3 jam kayak apa? Bah, udah salah kalam sudah salah. Sanggup terus. Malam Arba tanggal 27 Muharram, guru lahir. Keluar daripada rahim yang bernama Mama Sidin Masbiah. Ketika lahir itulah terjadi keajaiban. Kenapa? Biru sebukuan awak Sidin. Kalau kekanak-kanak yang biasa lahir itu pasti bila lahir menangis. Kenapa? Pusatnya di handuk. Nih. Yang kedua, kenapa anak itu menangis? Karena dia mencium busuknya dunia. Jadi kita ini nangis tuh. Bau dah dunia ini, rusak dah dunia ini. Jadi menangis. Tapi guru kada. Biru babunyi kada, mata wajah. Bingung Abah Sidin. Jadi di sini nama Salbi itu keterangan dalam Datul Aulia. Datul Aulia ada karangan Muhammad Amin, jadi kitab terkenal. Guru ulun di sekarang kami, guru anak suruh oleh guru Kubah. Itu pun coba dulu kitabnya dari sini. Dilihati oleh Nini Sidin Salbiah, cucuku ini hidup juga. Cucuku ini hidup juga. Biru, hasilnya berapa jam? Minum dulu. Di Surabaya ada susu Pak. Ujar sebagian orang hadir itu coba-coba pangpian loh. Ya Abdul kali nyabalah tuh ke rumah tuan guru. Tuh menyabalah ke rumah tuan guru tuh. Yaitu Haji Abdul Rahman. Atau yang dikenal dengan Haji Adu. Ini Haji Abdul Rahman Wali. Haji Abdul Rahman ini Wali Sidin. Kenapa jadi Tunggul Irang itu? Sebab di pagar Sidin dengan tunggul tinggal, dengan kayu dengan tunggul. Di pagar Sidin sejak pagar itu, jadi bila Belanda masuk situ dilihat tunggul lagi Irang. Makanya Tunggul Irang. Dalam pagar lain lagi
dipagar oleh Datuk Kalampayat ya, dan pagar itu kada masuk aja ke situ, kada masuk di Belanda, kada masuk ke Jepang, kada masuk. Kenapa? Sudah dipagar secara gaib. Dalam pagar dipagari oleh Datuk Kalampayat itu Bulu Irang, dipagari oleh Tuan Guru Haji Abdul Rahman atau Haji Adul. Haji Adul ini bisa anak yaitu Muhammad Zaini. Muhammad Zaini bisa anak diantaranya Guru Badruddin, Guru Rasad, nang asa abah dua sidin, dua Rasad ialah Guru Husin Qadri nang mangarang kitab Sajadah Mukmin. Nah itu tak. Nah, Muhammad Zaini lalu melahirkan Husin Qadri, melahirkan Muhammad Rasad, melahirkan Guru Ibad. Tunggu lihat. Lalu Abah Sidin mengatuklah pintu itu, pintu rumah Tuan Guru Haji Adul diketuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya Tuan Guru. Ya, kepalanya itu kenapa aja Mbak Sidin jangan dulu. Asalnya kai, guru yang buat guru itu sudah kai, itu hitungannya lah. Cuma abah guru yang buat kai gitu nih. Coba Bapak lihat ya kan anak ulung tuh nah, lahir biru, ada badugi, Bapak aja aja mata. Terjadi keajaiban. Disabadahi Sidin oleh Tuan Guru Haji Abdul Rahman ini dilihat Sidin, ini lain pada lain. Manusia yang lahir ini lain pada lain. Apa inisiatif yang pernah setelah Sidin dilihat Sidin bersih itu baik dijulurakan Sidin ilat Sidin. Dimba itu maisaplah guru dengan ilat Tuan Guru liur Tuan Guru Haji Abdul Rahman ini. Hebatnya nih. Namun seorang itu anaknya muntah. 5 dijulurakan Sidin diisap oleh guru 40 hari guru maisap liur Haji Abdul Rahman. Bila menangis sebuah Sidin, bila menangis sebuah Sidin. Kenapa? Ilat diserong. Jadi susuk. Nang kedua pulang. Setelah sudah 40 hari lalu Abah Sidin yang bernama Abdul Ghani ini minta izin lawan Haji Abdullah nih sapupu aulun hendak buli. Diinakan. Tapi namanya di panghalang balun dawani bapak dari Abah Sidin buat Tuan Guru Haji Abdul Rahman ini ada wali. Lalu disuruhlah Habib Husin Al-Idrus. Habib Husin ini disuruh meminta izin kepada Tuan Guru Haji Abdul Rahman ini supaya membawa guru membawa kapal. Nah ini. Lalu minta izin karena minta izin Habib paksa Tuan Guru Haji Abdul Rahman ini diizinkan. Abah Sidin pada lalu pada hebatnya. Kenapa gaduhan Sidin 40 hari bisa makan liur? Padahal Sidin memutuskan Sidin. Jadi Habib Husin Al-Idrus namanya. Lembah itu dibawa ke Karaton. Jam setengah 1. Masih waktu hari Isya. Dibawa ke Karaton. Keajaiban apa? Bila gurunya Mama Sidin duduk di palataran, Rami bakal kawan guru masih dalam sapian dalam mesin menyusu. Menangis guru tuh. Hendak disusun Mama Sidin, kada mau. Manulah ada kita, ada. Pasar kalau kayak disusun. Asal anak naik. Kali duanya pulang lah, seperti menyadar sebelum isap. Tetangga rumah malam abahnya pulang menyusul. Jadi guru itu menangis di angin diukakan susu di padang di tengah padang kebingin aja nih di pelataran dudukan. Karena mau gurunya tatap mau lakukan ada mau. Isarat orang jadi wali. Mbah Mama Sidin naik masuk ke kamar hanya mau misah. Artinya apa? Mulai halus. Hamalat ummuhu wahlan alawah, mulai halus, mulai dihalus itu sudah tahu bahwa ini apabila mau kayak susu di padang orang banyak adalah aib kemaulan. Mana lagi halus sudah. Jadi sini kada mau menyusul padang orang banyak lain kebinin kita tengah pasal kah, tengah pengantin kah kada tahu. Yang penting ayo dulu. Siapa nama lihat? Ungkai dulu. Guru kada mau. Bila dibawa ke rumah, ke kamar hanya Sidin menyusul. Nah ini keistimewaannya dulu. 1, pikir 2. Nah ketiga pulang keistimewaan. Selagi mulai halus sampai kebiasaan orang laki-laki
menginjak dewasa namanya akil balik, sidin tidak pernah ikhtilam. Ada pernah bermimpi naik pinang tuh ada? Seorang 2-3 kali semalaman bermimpi. Paham juga kan nih, bukan lagi nih. Paham deh. Ada pernah gue ikhtilam, jadi akil balik sidin itu umur, bukan tanda, bukan ciri, tapi umur. Ya kalau ikhtilam artinya ada pernah nang guring tuh nang diharu hantu tuh ada pernah seorang apa? Saya itu selama desa. Ya kalau akil balik jalannya lah. Ada guru ada, bukan tanda, bukan ciri, tetapi umur. Ada kita ciri dan tanda. Ya Allah. Sudah dikampir, sudah dibalik. Sudah banyak lagi. Anda apa sama menikah? Ya, hebatnya dulu. Kada pernah ikhtilam, ada pernah bermimpi. Kenapa? Uyan. Ikhtilam itu kita dikocoknya oleh iblis. Bujur juga kan? Tapi nyaman nih. Jadi guru itu bukan ciri, bukan tanda, tetapi guru. Akil baliknya. Umur kurang lebih 10 tahun beliau bermimpi malam Jumat pertama kapal turun daripada langit. Terus datang di hadapan sini. Bertulisan dalam di pintu gerbang Safinatul Aulia. Hendak masuk. Kebetulan waktu itu dalam mimpi tersebut di samping pintu tersebut, di samping pintu kapal tersebut berdiri seorang yang berjubah berpakaian serba putih, di atas tulisan Safinatul Aulia. Hendak masuk guru dihalau sungkur bangun guru malam pertama. Malam kedua pulang, malam Jumat kedua pulang, bermimpi pulang sama dengan mimpi yang sama. Turun kapal dari langit. Tulisan Safinatul Aulia, di sampingnya ada seorang wali, ada seorang syekh berpakaian serba putih. Hendak masuk guru, ternyata ada dijinakan. Dihalau sungkur guru bangun pulang. Malam Jumat yang ketiga. Bermimpi pulang Rasulullah. Bermimpi pulang guru. Seperti mimpi yang pertama dan mimpi kedua. Kebetulan malam itu dipersilahkan masuk ke dalam kapal tersebut. Ternyata setelah masuk dalam kapal itu banyak tempat-tempat yang kosong. Nah, lalu diterima oleh seorang syekh, diterima oleh seorang guru, seorang ulama. Sudah katakan lagi sampai itu. Puluhan tahun telah silam, lalu Sidin sudah menuntut ilmu di Darussalam, sudah masuk di Madrasah Darussalamah Fatimah Jaya di Karatun. 2 tahun di situ Sidin sekolah, masuk Darussalam, 6 tahun, lulus, sudah mengaji di kampung. Nah, di antaranya mengaji Sidin 2 paman Sidin yang bernama Guru Saman Mulia. Di antaranya lagi halus mengaji Sidin apa? Yang mempelajari ilmu tauhid, ilmu Quran, ilmu tajwid, itu ialah Nini Sidin lawan Abah Sidin. Nah, lalu dibawa oleh Marisi Sidin ke Pulau Jawa. Nah, dibawa ke Pulau Jawa. Kurang lebih umur 10 tahun, umur 18 tahun. Di Pulau Jawa itulah Sidin bertemu 2 orang yang selamat dalam mimpi itu menemui Sidin. Oh, ya guru, ini kahanang mimpiku 10 tahun yang telah silam. Ini orangnya persis, ini ialah Guru Bangil. Nah, Guru Bangil inilah guru suluk yang pertama yang membimbing Sidin secara rohani, yaitu Guru Bangil. Selama 40 hari Guru Bakhalwat dipimpin oleh Syekh Murabbinya, yaitu Guru Bangil. Habis Guru Bangil, oleh Guru Bangil diserahkan kepada Kiai Falak Bogor. 40 hari pulang berkhalwat, dibimbing oleh Syekh yang bernama Kiai Falak Bogor ini. Selesai. Limbah selesai 40 hari, diserahkan lagi kepada Sayyid Amin Qutbi, Sayyid Amin Qutbi Al-Maliki Makkah. Secara rohaniahnya adalah secara rohaniahnya. 40 hari pulang. Ini secara berkhalwat beribadah, secara rohaniahnya dibimbing oleh Syekh Murabbi yang bernama Sayyid Amin Qutbi. Selesai 41 hari, setelah 40 hari, Syekh Amin Qutbi menyerahkan kepada Datu Sidin Datu Kalampayan. 41 hari pulang berkhalwat beribadah, dibimbing oleh Syekh Murabbi Datu Kalampayan. Limbah itu Datu Kalampayan menyerahkan kepada Rasulullah. Cucuk haji baik, cucuk haji wali, cucuk haji jadi wali. Gurunya hebat, Guru Sarwan Ramdan, Kiai Falak Bogor.
Said Amin Qutbi dia tuh kalampayan lawan Rasulullah apa dia hebat. Nah, mana kita kesahkan nanti ke situ dulu. Ya Allah, apa dia hebat kurangnya nang mimpi rohani ini sudah luar biasa. Dari babinian mudah hendak masuk surga itu. Yang pertama, salat 5 waktu. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga mahkota dirinya, kehormatan dirinya. Yang keempat, taat kepada sang suaminya. Kilalaha udkhilal jannata min abwabil jannata sittin. Hai perempuan, apabila ikam kawa menggawina 4 itu, silakan ikam masuk ke surga. Pilih mau pintu mana, silakan. Jannatul Naim, Jannatul Mawa, Jannatul Firdaus, silakan ikam pilih. Asal ikam sanggup na 4 ini menggawinya. Sampai yang kedua, idza kasaratil mar'ati syaba jawjiha kataballahu laha alfi hasanatin. Apabila seorang istri mencucikan pakaian sang suaminya, ini Pak hebatnya babina ini dapat mudah banget dapat pahala. Kataballahu laha, maka ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala alfi hasanatin, ditulis bagi perempuan yang mencucikan pakaian lakinya itu 1000 kebaikan. Oh binian, cakal-cakal nak sambil laki. Ini hebatnya. Siapa jauhiha, apabila seorang perempuan mencuci pakaian sang suaminya, kataballahu laha alfi hasanatin, Allah tulis 1000 kebaikan. Wa ghafara laha alfi sayyi'atin, ditulis 1000 kebaikan, dihilangkan 1000 kejelekan. Kebaikan 1000 dibalik. Nang pinakalapan kerontokmu dihilangkan 1000 kurang. Syaratnya sembahyang, puasa, jaga harga diri, taat suami, mencucikan pakaian laki, ditulis 1000 kebaikan, dihilangkan 1000 kejelekan. Wa rafa'alaha alfi darajatin, dan perempuan yang mencucikan baju kita di topai diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 1000 derajat pulang. Ini bisa sudah betapa status kenanya. Ujung-ujung apa? Mencari dompet. Agak-agak dompet laki. Ya Allah. Wa ghafara laha kulla syai'in talat alaihi syamsu, dan memberikan ampunan, mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala barang apa saja yang kena alaihi syamsu, terkena sinar matahari, mintakan ampunan kepada perempuan tadi. Daun pisang karena matahari, berdoa, ya Allah ya Rabb, ampuni dosa perempuan yang mencucikan pakaian sang suaminya. Panci tak kena sinar matahari, berdoa pulang, ya Allah ya Rabb, tuh ampuni dosa itu perempuan yang mencucikan pakaian sang suaminya. Ini nih kalau saya hipen muka pasin cuci. Nah ini kehebatannya. Terakhir, inna zikri awliya'i tanzilur rahmah. Apabila dibacakan hikayat keramat seorang wali, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beberapa rahmat bagi orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Mudah-mudahan kita nambah kumpul ini. Nah, pertama menceritakan Rasulullah, yang kedua menceritakan Siti Khadijah, yang ketiga menceritakan guru kita sekumpul. Mudahan barang ini yang ada di tempat ini, baik itu pisang, kopi, banyu dan sebagainya, mudah-mudahan itu diberikan Allah rahmat, menjadi obat, menjadi penerangan hati dengan niat mudahan berkat guru sekumpul, berkat Siti Khadijah, berkat Rasulullah, mudahan pisang yang aku makan jadi obat, pisang yang aku makan menjadi penerangan hati, banyu yang aku minum hilang haus pasti. Ya lah pasti. Nah itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan taufik hidayah kepada kita, dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala zahir dan batin. Mudah-mudahan hajat kita, hajat dunia, wabil khusus hajat akhirat, mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan at-tasdiqu bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Mudahan iman itu Allah tanamkan di dalam dada kita sekuat mungkin, sebagus-bagus mungkin, sehingga hidup kita beriman, mati beriman, dan di akhir kalam kita mudah-mudahan husnul khatimah, dan mudah kita segera tadi dalam keadaan masuk surga bil ghairi hisab. Ada tilkan niyah wa ila hadratin nabi wa ahli nabi wa sirrin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.